Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan untuk kita bisa memiliki kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Apa yang Allah minta haknya dari diri kita, yaitu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang insyaallah penuh dengan berkah ini, dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang mereka kalian saling ridho di antara keduanya, memiliki kerelaan di antara pada perniagaan tersebut. Oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, para ulama, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang betul-betul sangat mengkhawatirkan diri mereka. Kalau mereka telah mengambil harta yang bukan haknya, kalau mereka mengambil bagian yang bukan miliknya, sehingga mereka mengatakan meninggalkan 1 dirham harta yang syubhat itu lebih kami tekankan daripada mengejar untuk bisa berinfak 1000 dinar. Meninggalkan harta yang tidak diketahui dengan jelas, apakah itu halal ataukah itu haram. Artinya mereka masih meragukan harta tersebut. Mereka berupaya untuk meninggalkan harta tersebut, meskipun nilainya kecil, yaitu 1 dirham. Maka 1 dirham itu mereka kejar untuk ditinggalkan, karena dianggap harta yang tidak jelas daripada mengejar untuk bisa berinfak 1000 dinar atau setara dengan 4 miliar. Tetapi zaman kita di saat ini, berapa banyak manusia mereka yang tidak mempedulikan yang syubhat, yang haram, apalagi yang syubhat. Mereka beranggapan ketika nanti dalam bisnisnya, dalam kegiatan aktivitas berdagangnya, di dalam usahanya terdapat praktek-praktek haram, maka mereka berupaya untuk mengimbanginya dengan banyak bersedekah, sehingga mereka mengejar untuk bisa bersedekah banyak,
karena juga sekalian bisa menikmati kekayaan meskipun harus nabrak-nabrak dengan cara yang haram, ya, maka mereka lebih mengejar untuk bisa berinfak banyak meskipun harus dilakukan dengan cara-cara usaha dengan cara yang tidak benar. Maka itulah zaman yang berbeda dengan zaman para sahabat, zaman para ulama. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika tidak mengetahui sesuap makanan yang telah beliau makan itu didapatkan ternyata dari hal yang tidak benar, yaitu dari upah perdukunan salah satu budak yang beliau miliki. Kemudian baru menceritakan kalau harta yang dia beli makanan tersebut dari upah perdukunan dulu di masa jahiliyah yang baru beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seseorang yang dulu di masa jahiliyah pernah diramal oleh dirinya, lalu kemudian ramalannya dianggap tepat, lalu kemudian dia memberikan hadiah berupa uang, dan uang itu dibelikan makanan oleh budak beliau dan kemudian diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun memuntahkan makanan tersebut meskipun sudah masuk ke dalam mulut beliau, ke dalam perut beliau, ya, baru satu suapan masuk, maka beliau pun berusaha mengeluarkannya dengan sangat keras sehingga putrinya merasa kasihan dengan ayahnya dengan mengatakan, wahai cukup wahai ayahku. Maka bapaknya mengatakan, wahai anakku, andaikan sesuap ini tidak mau keluar kecuali dengan keluarnya nyawa saya, maka sungguh saya akan lakukan meskipun harus dengan keluar nyawa saya. Karena kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Abu Bakar, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tidak ada tempat yang paling pantas bagi daging tersebut kecuali adalah neraka jahanam, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini satu perkara yang tidak mudah, ya, tidak ringan, apalagi di zaman kita ini, ya. Harta haram baik secara zatnya, baik secara cara memperolehnya, ya, banyak terjadi di masyarakat, ya. Baik praktek jual beli dengan sistem urban, baik praktek jual beli yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa yang telah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, maka itu kemudian menjadi satu keprihatinan, ya. Dan salah satu yang paling banyak mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain adalah di dalam masalah warisan, ya. Di dalam masalah warisan. Karena apa? Karena mereka tidak membaginya sesuai dengan kaidah ilmu faraid, dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun mereka mencoba menerapkan tetapi salah di dalam penerapannya, maka jamaah dimuliakan Allah, karena banyak di antara kaum muslimin yang menyepelekan masalah hak orang lain, terutama saudara, dalam masalah warisan, ya. Berapa banyak warisan ketika orang tua mereka, entah ayah mereka atau ibu mereka meninggal, maka warisan tidak dibagi dalam waktu yang lama. Bahkan terjadi penjualan aset sebagian oleh salah satu anak, yang itu sulit untuk melakukan perhitungan dengan nilai yang sama pada tahun pembagian antara aset itu dijual. Maka ini banyak konflik yang terjadi di masyarakat, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini masalah perkara-perkara yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, ya. Maka kata para ulama, tujuan dari ilmu faraid atau ilmu mawaris adalah menyampaikan harta kepada mereka yang memiliki hak atas harta tersebut, ya. Itu tujuan dari ilmu faraid, menyampaikan harta kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Di masa jahiliyah, ya, dalam pembagian warisan itu dilakukan hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa dan mahir di dalam memainkan pedang dan naik di atas kendaraan atau kuda mereka. Mereka yang masih kecil, apalagi perempuan, tidak mendapatkan warisan. Itu adalah pembagian warisan di masa jahiliyah sebelum syariat Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka. Dan di era orang-orang barat, ya, atau di era zaman modern kita ini, pembagian warisan didasarkan pada kesamarataan, ya.
Jadi laki-laki dan perempuan dianggap memiliki hak yang sama, sehingga laki-laki dan perempuan itu 1:1 ya. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Tetapi Islam memiliki kaidah tersendiri ya, di mana Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh muwaris atau orang yang meninggal dunia itu adalah harta milik Allah, maka membaginya pun sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Ada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan bagiannya masing-masing, seperti orang tua 1/6, seperti istri 1/8. Dia tidak memiliki anak apabila suami memiliki anak, dan apabila suami tidak memiliki anak dia mendapatkan 1/4, dan suami mendapatkan 1/4 kalau istri itu memiliki anak, dan istri tidak memiliki anak dia mendapatkan setengahnya. Dan laki-laki dan perempuan itu mendapatkan bagian 2:1. Ini ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kata para ulama bahwa siapapun yang menolak hukum faraid yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan ya, maka kata para ulama sungguh ia telah mencela sifat Allah tabaraka wa ta'ala ya. Sebab ketetapan dalam ilmu faraid itu telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala berdasarkan ilmu dan hikmah yang Allah tabaraka wa ta'ala miliki. Kalau orang itu mencela bahwa 2:1 itu tidak adil, maka kata para ulama hakikatnya dia telah mencela sifat Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini termasuk dosa besar. Apalagi menganggap bahwa hukum pembagian warisan di luar faraid yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan lebih baik daripada hukum faraid, dan dia menyadarinya, maka itu adalah bentuk sesuatu hal yang bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar dari keislamannya ya. Kalau dia menganggap bahwa ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala itu lebih rendah daripada ketetapan buatan manusia, maka ini ketetapan yang disampaikan oleh para ulama 4 imam madhab. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana mawaris ya, atau faraid ini banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka tidak membagi dari harta warisan sehingga terjadi pengambilan hak di antara saudara mereka. Lah jamaah dimuliakan Allah, ada kasus-kasus ya, di masyarakat ya, yang banyak terjadi ya, pertikaian di antara mereka ya. Misalkan orang tua telah memberikan hibah di antara anak-anaknya, tetapi sebagian anak tidak diberikan hibah, tapi orang tua kemudian meninggal, sehingga terjadilah konflik ketika anak yang belum mendapatkan hibah rumah misalkan, lalu menuntut agar harta warisan itu dibagi hanya untuk anak-anak yang belum dapat rumah. Inilah yang kadangkala kata para ulama ketidaktahuan orang tua di dalam memberikan hibah, sehingga mereka meninggalkan problem atau masalah dalam kehidupan keluarganya. Padahal di dalam Islam itu sangat menghindari adanya konflik, sangat menghindari adanya pertikaian. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Jika engkau membeli sesuatu maka jangan kau jual kecuali telah diserah terimakan. Hal ini salah satu sebabnya kata para ulama karena untuk menghindari pertikaian di antara mereka. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menyebutkan la tabi' ma laisa indak, jangan engkau jual apa yang tidak engkau miliki, itu juga menghindari adanya pertikaian. Begitu pula ketika dalam akad utang piutang, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Jika kalian itu melakukan perniagaan jual beli tetapi tidak secara tunai, tetapi pembayarannya ditunda, faktubuhu, maka tulislah, kata Allah, itu menjadi sebuah kewajiban. Supaya apa? Tidak timbul munculnya konflik ya. Maka oleh karena itulah para ulama juga menyebutkan, jika seorang ayah mengetahui anaknya ada yang meninggal lebih dahulu daripada dirinya,
atau ibunya mengetahui anaknya meninggal lebih dahulu daripada dirinya, sedangkan anaknya yang meninggal itu memiliki anak, ya. Maka secara hukum faraid, cucunya tersebut dari anaknya yang meninggal lebih dahulu, dia tidak mendapatkan warisan ketika ada paman-pamannya yang masih hidup, karena dia mahjub. Oleh karena itulah di dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan orang tua tersebut hendaknya memberikan wasiat harta kepada cucu-cucu mereka yang mahjub, terhalang untuk mendapatkan warisan. Ini juga dalam rangka menghindari konflik. Makanya ketika kita bermuamalah dengan siapapun, entah dengan orang yang amat sangat kita percayai, entah dengan orang yang kita hormati, tetap segala ketetapan aturan-aturan Allah hendaknya kita laksanakan untuk menghindari terjadinya konflik atau munculnya suudzon, ya. Contoh, kadang-kadang misalkan, ya, kita jual beli dengan seseorang, ya, kita anggap orang itu alim soleh, ya, kemudian dia membayar barang-barang kita senilai 5 juta rupiah, lalu dia serahkan duitnya kepada kita, lalu apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, maka kita terima dan kita masukkan tas tanpa kita hitung di depan dia, dengan dasar saya sudah percaya sama panjenengan, ya, nggak usah dihitung, saya percaya sama antum, udah masukkan. Itu sebetulnya justru tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah bagaimana mereka menghindarkan segala bentuk pertikaian atau munculnya suudzon di antara keduanya. Misalkan jika dia terima uang itu 5 juta, sebetulnya 5 juta utuh, tapi kemudian ketika dia masukkan tas, dia taruh di rumah, dia baru ke kamar mandi, ternyata diambil anaknya 3 lembar misalkan, atau 4 lembar, dia nggak tahu, lalu kemudian dia ambil itu tas, lalu dia hitung ternyata kurang 400.000, maka kemungkinan besar, ya, orang itu bisa jadi mungkin suudzon kepada orang, wah ternyata kelihatannya ustadz tapi kok bayar kurang, kan gitu, ya, macam-macam, dia jadi suudzon. Makanya Islam menganjurkan kita untuk menghindarkan segala munculnya konflik ataupun permasalahan. Maka orang tua sama, ketika dia ingin memberikan hibah kepada anaknya, upayakan memberikannya semuanya diberi. Kalau tidak mampu satu-satu baru dibuatkan rumah, maka hendaknya jangan diberikan terlebih dahulu, tetapi dipinjamkan. Maka ketika setelah mereka mendapatkan semua hibah, baru kemudian diberikan, sehingga ketika dia meninggal di pertengahan jalan baru 3 dibuatkan, 3 belum, maka semua akan dikembalikan menjadi harta milik ayah karena belum diserahkan dan semua diwaris, maka permasalahan tidak akan terjadi. Tapi kalau kemudian orang tua tidak memperhatikan dan tanpa ilmu, sehingga yang terjadi adalah meninggalkan ahli waris yang mereka saling bertikai, bahkan memutus hubungan silaturahim di antara mereka. Itu banyak terjadi, ya. Bahkan saya pernah diminta untuk memberikan nasihat dalam satu keluarga karena menganggap kakak-kakaknya mendolimi dirinya, lalu mengundang saya menjelaskan itu. Sampai di sana ternyata malah di antara kakak beradik itu saling mencela, ya, saling mengungkit kebaikan, saling menghujat, bahkan keluar kata-kata kasar, ya. Karena ini perebutan harta warisan. Kadang-kadang mereka tidak punya hak tetapi meminta hak bagian tersebut padahal tidak memiliki hak. Nah, maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, ini perkara-perkara yang kadang-kadang tidak diperhatikan kaum muslimin, ya, bahwa sesungguhnya salah satu yang paling banyak kita terjadinya pelanggaran dalam masalah harta, yaitu dalam masalah harta warisan, ya. Masalah harta warisan. Begitu pula ada kasus, ya, di sebagian masyarakat yang dimana orang tua karena tanpa ilmu memberikan wasiat yang menyusahkan ahli waris. Saya punya rumah, besok kalau bapak meninggal silahkan diwaris, tetapi pesan bapak jangan sekali-kali dijual, ya. Tidak boleh dijual rumah ini rumah untuk keperabuan, kata orang tua. Maka ini adalah wasiat yang menyusahkan ahli waris. Maka hal seperti itu hendaknya orang tua tidak melakukan. Sejarah memang betul itu punya rumah menilai sejarah, tetapi terkadang manusia itu pada kondisi-kondisi tertentu mereka membutuhkan. Berapa banyak anak yang mendapatkan wasiat orang tua seperti itu, justru yang terjadi adalah konflik di antara anak. Kenapa? Karena
yang tinggal di rumah keprabon hanya 1-2 anaknya saja. Yang lain tinggalnya di Semarang, di Jogja, di lain tempat. Sehingga ketika dia butuh harta ingin menjual nggak bisa. Ini wasiat bapak begitu. Tapi dia tempati terus menerus. Akhirnya kemudian penguasaan hanya 1 orang. Ya. Kemudian belum lagi ketika mereka tidak memiliki harta cukup untuk bisa melakukan aktivitas. Bisa berangkat haji, umroh, tidak punya duit. Tapi sebenarnya dia punya bagian harta miliaran dari rumah tersebut di tengah kota, harganya mahal, tapi perawatannya mahal, tidak punya duit, punya harta tapi tidak bisa menguasai. Itu menyedihkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka ilmu ini penting dalam kehidupan seseorang agar dalam kehidupannya itu tidak melakukan atau menimbulkan masalah-masalah dalam keluarganya atau anak keturunannya. Dan maka jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan tentang bagaimana warisan ya, yang terdiri dari 3 unsur ya. Karena rukun di dalam warisan itu ada 3 bentuk ya. Pertama, muwaris, yaitu orang yang memiliki harta itu meninggal ya. Orang yang meninggalkan harta disebut muwaris ya. Dan syarat dalam pembagian warisan, muwaris itu telah diketahui meninggal baik secara hakiki maupun secara hukmi ya. Secara hakiki yaitu diketahui jasadnya telah mati ya. Tetapi secara hukmi yaitu ketika dia tidak ditemukan jasadnya, misalkan hanyut di sungai ya, ataupun mungkin pergi nggak pulang-pulang ya. Sampai 5 tahun mungkin tidak memberikan kabar, katanya mencari kayu atau mancing ikan di hutan ya. Di danau, di dalam hutan maksud saya ya. Kalau mancing di hutan nggak ada ya. Itu mancing harimau ya. Mancing di danau di tengah hutan misalkan nggak pulang-pulang ya, selama 5 tahun 10 tahun ya, maka bisa ditetapkan dia dianggap meninggal oleh pengadilan atau qadhi, ditetapkan dia meninggal, maka istrinya bisa nikah lagi, kemudian hartanya yang ditinggalkan itu bisa dibagi ya. Ini mati secara hukmi. Kemudian yang kedua, waris ya. Waris adalah orang yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan dan mereka adalah ahli warisnya ya. Yang ketika muwaris meninggal dia masih hidup ya, baik secara hakiki maupun secara hukmi ya. Karena sering terjadi pertanyaan dari para jamaah kepada kita ketika menyodorkan sebuah kasus pembagian warisan, itu yang disodorkan biasanya, Ustadz, orang tua kami sudah meninggal Ustadz, suami dan istri sudah meninggal, dia meninggalkan anak 5 orang, 3 laki-laki 2 perempuan. Terus pembagiannya bagaimana Ustadz? Ustadznya tanya, lah orang tua bapak ibu jenengan masih ada? Sudah meninggal Ustadz. Kemudian anaknya semuanya masih ada 5 orang. Ya sudah, dibagi 5 orang kepada anaknya, 3 laki-laki 2 perempuan, berarti 3 kali 2 6, ditambah 2 berarti 8. Maka harta dibagi 8, laki-laki ambil 2 bagian, perempuan ambil 1 bagian, karena 2/1. Selesai. Ternyata itu bisa menyebabkan terambilnya harta yang bukan haknya. Maka harus diruntut dulu. Mohon maaf, ini suami yang meninggal lebih dulu mana? Bapak atau ibu? Oh bapak. Nah ketika bapak meninggal tahun berapa dia meninggal? Oh tahun sekian Ustadz ya. Tahun katakanlah, oh tidak Ustadz, dulu ketika bapak sama ibu meninggalnya bareng. Kenapa kok bisa bareng? Iya karena tabrakan. Oh tabrakan, meninggal bareng serentak, diketahui langsung didapatkan meninggal semua bareng? Enggak Ustadz, bapak dulu waktu itu meninggal di tempat, sedangkan ibu sempat masuk ICU dulu, kemudian selang sekitar 1 jam baru meninggal, maka ibu dapat warisan ya. Maka kalau ibu dapat warisan, maka ibu ini bisa jadi ketika dia meninggal, maka orang tuanya masih hidup, maka orang tuanya pun mendapatkan bagian dari warisan tambahan, tidak pada hanya harta anaknya saja, tapi juga harta dari suaminya ya, yang dia ikut mendapatkan bagian warisan.
Itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Lama jamaah Allah, maka harus diurutkan. Maka kenapa dalam pembagian warisan itu tidak dibolehkan ditunda-tunda. Harus segera dibagikan harta waris itu. Dan pembagian itu bukan berarti langsung dijual, dipecah-pecah, bukan. Ya. Pembagian itu kata para ulama, yaitu pertama, ketika didapati seseorang itu meninggal, maka yang pertama adalah mitigasi, apa mitigasi itu ya? Petan ya, petan. Tentang harta orang yang meninggal. Kalau dia suami dipisahkan dengan harta istri. Karena dalam Islam tidak ada konsep gonogini ya. Gonogini itu kan hukum perkawinan ya. Antara hukum nasional Belanda dengan hukum syariat. Yang kemudian dikiaskan dengan syirkah al-abdan ya. Seolah-olah suami dengan istri kerja di dalam, suami kerja di luar. Ketika suami dapat duit, maka duit itu milik berdua ya. Sebab istri kerja di dalam kan gitu ya. Kalau suami nggak mau ya suami kerja luar dalam kan gitu ya. Maka ini menjadi masalah ya. Maka tidak seperti itu. Dalam Islam harta suami, harta istri. Jika memang suami memberi, ya maka itu menjadi hak milik istri ya. Ada satu kasus, Ustadz, suami saya itu dulu pernah sering beli emas batangan, bukan perhiasan, emas batangan. Lalu kemudian diberikan kepada saya, Ustadz, saya simpan dan itu jumlahnya cukup banyak. Lalu suami saya meninggal, apakah itu milik saya atau harus dibagi waris, Ustadz, dengan anak-anaknya suami dan saya? Maka saya tanyakan kepada bapak-bapak ya, bapak-bapak kalau beli emas antam batangan lalu diberikan pada istri, itu dititipkan suruh nyimpan atau dikasihkan? Mana yang betul, Pak? Oh, suruh nyimpan ya. Mayoritas memang jawaban yang saya dapatkan suruh nyimpan ya. Kalau dikasihkan istri itu bentuknya mungkin cincin, kalung, itu baru dikasihkan. Tapi kalau bentuknya emas batangan, emas kepingan, ya rata-rata mayoritas cuma suruh nyimpan, ya berarti simpanan. Begitu pula kemarin ada kasus meninggal, ditanyakan kepada Ustadz, bapak kami PNS Ustadz ya, dan beliau meninggal, lalu dapat uang pensiun. Nah, uang pensiun ini dan juga dapat uang kematian ya, kalau kematian biasanya disumbang itu, dapat uang kematian, apakah itu juga dibagi waris ya? Maka harta yang dibagi adalah harta yang dimiliki oleh si mayit ketika dia masih hidup. Kalau harta misalkan pesangon ya, yang pesangon itu adalah harta yang dimiliki oleh si mayit, yang dimana pesangon itu baru bisa keluar kalau dia sudah berhenti kerja atau meninggal ya. Kalau dia sudah pensiun, baru pesangon miliknya yang dipotong dari gajinya itu baru diberikan, atau ketika dia meninggal baru dicairkan. Maka pesangon itu adalah harta waris, karena hakikatnya adalah harta milik si mayit. Tapi kalau uang sumbangan misalkan, ini bukan harta si mayit, ini muncul setelah si mayit itu si pemilik harta itu meninggal. Dan dia umumnya kebiasaan di masyarakat kita, harta yang disumbangkan ketika orang meninggal itu diberikan kepada si mayit atau diberikan kepada yang hidup, yang hidup keluarganya. Maka itu milik mereka yang diberi ya, bukan si mayit. Si mayit nggak butuh duit ya, nggak butuh duit ya. Maka ini diberikan kepada orang yang hidup, maka milik mereka. Misalkan punya anak tiga anaknya itu punya teman, misalkan ternyata teman se-SMP-nya kumpul duit, kasihkan ke temannya, ini buat kamu biar nggak terlalu bersedih ya, dibuka 10 juta mulai tersenyum kan gitu ya. Maka itu milik dia karena pemberian dari teman-temannya ya. Maka tidak diwaris. Ini ada yang kemudian suruh dikumpulkan lalu dibagi waris ya. Bahkan ada sebuah keluarga yang mengumpulkan dana sumbangan itu begitu besar karena keluarga itu tidak punya anak laki-laki, anak perempuan semua, sehingga saudaranya bapaknya yang meninggal kan punya hak warisan karena nggak bisa menghabiskan anak-anaknya harta waris karena anaknya perempuan semua.
Kalau lebih dari satu, maka hanya menghabiskan 2/3. Sisa sepertiganya lari ke saudara-saudara bapaknya. Kalau anaknya cuma satu tunggal perempuan, maka hanya menghabiskan setengah harta sisa. Ya, setelah dikurangi istri, misalkan 1/8, maka setengahnya diambil untuk anak tunggalnya, setengahnya lari ke saudara bapaknya. Nah, mereka nuntut, bahkan nuntutnya sampai uang sumbangan harus dibagi. Ya. Sumbangan kematian, wah ini nggak benar. Ya. Ini tidak dibenarkan. Nah, bagaimana dengan uang pensiun? Nah, maka uang pensiun ini, saya nggak tahu ya, saya bukan PNS. Ya. Apakah ini uang yang diberikan oleh pemerintah kepada istri yang meninggal, dan itu sebagai uang sumbangan pemerintah kepada istri, atau uang itu uang yang tertahan milik suami yang baru diberikan kepada istri ketika dia pensiun atau meninggal? Mana yang lain? Kalau dikatakan uang milik suami yang dipotong, kenapa istri yang ditinggalkan dia hidup selama 30 tahun setelah suaminya PNS meninggal, dia tetap terus dapat uang pensiun? Dan kenapa istri yang setelah ditinggal suami hidupnya cuma 3 tahun, uang pensiunnya juga cuma diberikan 3 tahun? Setelah istri meninggal kan nggak diberi lagi ya, nggak lari ke anaknya kan nggak ya. Itu menunjukkan berarti uang itu bukan hak uang suami, tetapi pemberian atas jasa suami yang diwujudkan dalam pemberian kepada istri pasangan dari orang PNS tersebut ya. Wallahu ta'ala, saya tidak tahu, tapi yang jelas mungkin jenengan bisa tanyakan tentang uang pensiun itu sesungguhnya uang seperti apa. Apakah uang yang tertahan dari milik orang yang meninggal, atau uang itu uang kebaikan dari perusahaan atau lembaga atau pemerintah yang diberikan kepada keluarganya ya. Kalau kamu kerja di sini, maka kalau besok kamu mati, keluargamu tak subsidi misalkan, itu berarti pemberian kepada, jadi bukan harta waris. Atau istrimu nanti tak kasih duit selama 10 tahun 5 juta per bulan, maka itu uang pemberian, bukan uang milik si mayit ya. Maka ini tergantung dari kondisinya. Maka rukun yang dari rukun warisan yang kedua adalah waris, yaitu orang yang mewarisi harta, yang dimana dia masih hidup ketika mewaris itu meninggal dunia, meskipun hidupnya 5 menit ya, dari orang yang punya harta itu, maka dia dapat warisan, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Orang koma dia nggak bergerak, tapi masih oleh tim medis dinyatakan hidup, maka dia hidup ya, maka dia dapat warisan ya. Tapi kalau dinyatakan dia meninggal ya, ditemukan sudah meninggal, ya sudah, berarti meninggalnya barang ya, dia tidak bisa mewarisi ya. Ini tentang waris yang kedua. Yang ketiga, maurus ya, harta yang diwariskan. 3 komponen itu harus ada. Enggak ada, maka enggak mungkin warisan itu dijalankan ya. Ustadz, kita mau bagi waris Ustadz. Oh iya, berapa bagian kami Ustadz masing-masing? Siapa yang meninggal? Belum ada Ustadz. Loh, kok bagi waris? Bapak kami pengen warisan dibagi sekarang. Wah, ini enggak benar ya. Itu namanya hibah ya, bukan warisan. Ada yang seorang mas-mas itu tanya kepada saya, Ustadz, saya tuh mau buka bengkel, usaha bengkel Ustadz, saya butuh modal sekian juta. Nah, saya tahu kalau saya minta modal bapak saya berat untuk memberikannya, karena harus memberikan kepada yang lain, nanti yang lain iri Ustadz. Maka kemarin saya bilang bapak saya Ustadz, dan bapak saya sepertinya setuju, apakah boleh dilakukan? Bagaimana? Saya bilang bapak saya nggak minta modal bapak karena nanti yang lain jadi iri. Ngeten mawon bapak, untuk jatah warisan saya kula pendet sakniki ya. Wah, ini kurang ajar anak ya. Bapaknya karena tanpa ilmu ya ora apa-apa, ini kowe arep njukuk warisanmu saiki kan pinten. Wah, ini enggak benar ya. Warisan itu dibagi setelah orang itu meninggal. Ini dibagi pada saat dia hidup, ngambil dulu. Nah, berapa bagiannya kan nggak bisa ditentukan.
Siapa tahu ketika dia masih hidup ternyata bangkrut, utangnya banyak, nggak ada warisan yang dibagi. Sedangkan tadi yang ngambil duluan malah dapat. Itu kan nggak fair ya. Atau mungkin setelah diambil ternyata bapaknya jadi kaya raya ya. Lalu kemudian ketika meninggal anak, ya kamu salah mbiyen wis njiko warisan iki, saiki bapak sugih dibagi yang belum dapat warisan, itu juga tidak fair ya. Maka tidak benar. Atau salah satu di antaranya misalkan ya hartanya nggak ada ya. Saya pernah diminta seorang ibu-ibu ya bagi harta warisan. Ustadz, suami saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Nah, maka saya ingin bagi warisan sekarang supaya saya tidak ingin nunda-nunda lagi. Oh iya, tidak apa-apa ya. Bagian saya berapa Ustadz? Bapak ibu, suami masih ada, sudah meninggal semua Ustadz. Iya, berarti aman, tinggal jenengan dan anak-anak. Bapaknya suami jenengan ada nggak? Artinya kakeknya dari bapaknya ada? Juga tidak ada Ustadz, bapaknya aja sudah nggak ada, oh sudah aman. Sekarang tinggal jenengan sama anak-anak. Maka jenengan anaknya berapa? 4 Ustadz, 2 laki-laki 2 perempuan. Ya, tinggal jenengan ambil 1/8 harta suami yang ditinggalkan, maka kemudian anak sisanya dibagikan ke anak-anak. Anaknya ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Maka 2 laki-laki kali 2 karena 2 bagian, berarti 4 tambah 2 6. Maka harta sisa itu dibagi menjadi 6. Anak laki-laki ambil 2 bagian, anak perempuan ambil 1 bagian, selesai ya. Terus tolong dihitungkan sekalian Ustadz, lah berapa harta suami asetnya? Kalau harta suami sebetulnya nggak punya Ustadz. Loh, kok nggak punya bagaimana? Lah ini rumah siapa? Ini rumah saya Ustadz. Lah usaha ini yang ini usaha ini, misalkan perusahaan ini usaha ini, semua milik saya Ustadz ya. Lah terus suami mana miliknya? Ya dulu pernah punya usaha beberapa warung dan sebagainya, tapi bangkrut semua Ustadz ya. Cuman yang alhamdulillah yang sukses malah saya. Lah mobil atau apa nggak punya Ustadz, suami nggak punya apa-apa ya. Suami itu mendampingi saya saja ya. Suami lebih banyak aktivitas sosial keagamaan, sehingga yang punya harta seluruhnya saya semua. Loh kalau gitu nggak usah bagi warisan Bu, karena hartanya tidak ada ya. Maka enggak Ustadz, saya itu pengen ngasih setengah harta saya ke suami, lalu kemudian kita bagi. Nah kalau jenengan pengen ngasih harta ke suami, nggak ada faedahnya kalau dibagi ya. Kalau pengen ngasih harta suami, sumbangkanlah harta jenengan atas nama suami. Itulah cara memberikan harta ke suami ya. Tapi kalau dianggap harta ini dibagi 2, separuh milik suami lalu diwaris, nah nggak ada konsep kuno gini di dalam Islam ya. Maka silahkan pilih mau memberikan setengah harta untuk suami dengan disodakohkan. Ini biasanya abot Pak ya. Setengah harta soalnya. Saya pernah bagi warisan, ternyata yang meninggal itu membuat wasiat 1/3 harta disumbangkan ya. Itu ternyata ahli warisnya nggak mau menyumbangkan ya. Gara-garanya alasannya, afwan Ustadz, jumlahnya menurut kami terlalu banyak ya. Loh kan itu harta ibu jenengan, kenapa kok nggak mau dijalankan? Kata mereka, ya betul, tapi nanti kita sumbangkan sesuai masing-masing keinginannya berapa, pokoknya dibagi dulu Ustadz. Oh nggak bisa, harus disumbangkan. Wah kita nggak setuju Ustadz. Lah banyak itu berapa? 1/3 itu kira-kira sekitar 31 miliar Ustadz ya. Oh lumayan Pak ya. Itu kalau pondok saya yang ketimpan rezeki Pak ya, itu saya bangun itu lantai 6 Pak pondoknya ya. Maka saya sampaikan nggak boleh ya, ini harus dilaksanakan wasiat tersebut ya. Itulah harta yang menggiurkan. Kemudian kalau syarat di dalam pembagian harta warisan tadi saya sebutkan rukunnya ya. Kemudian kemudian syarat-syaratnya adalah salah satunya mengetahui sebab-sebab menerima warisan. Apa sebab-sebab menerima warisan? Ya, 1 sebab pernikahan, 2 sebab keturunan, dan yang ketiga sebab wala. Wala itu perwalian karena membebaskan budak. Ini penjelasannya agak panjang.
Ada pertanyaan? Baik topik ini maupun luar topik ya. Monggo silakan. Iya. Cerai ya. Masing-masing. Iya. Ya. Pertama, bagaimana jika dalam sebuah kasus ada seorang suami istri, mereka menikah lalu punya harta, lalu kemudian mereka punya anak, lalu bercerai. Setelah bercerai masing-masing menikah lagi, kan gitu. Sesama teman alumni, ya. Biasanya kan begitu, Pak. Makanya saya sampai datang ibu-ibu itu, Ustadz, anak saya meninggalkan menantunya, ya. Jadi yang nakal malah anaknya, ya. Itu kemarin gara-gara reuni Ustadz, reuni SMP, ketemu temannya dulu mungkin cinta lama bersemi kembali, ya. Akhirnya kemudian meninggalkan suami. Akhirnya suaminya kemudian nikah lagi, ya. Akhirnya dia nikah dengan, padahal mereka sudah punya anak. Nah, lalu ketika menikah lagi mereka punya anak lagi. Ya, ini hartanya bagaimana? Ya sederhana saja. Maka misalkan kita ambil contoh suami, ya. Laki-lakinya, ya. Laki-laki tadi dengan istri pertama punya anak 3, ya, misalkan, ya, punya anak 3. Lalu dengan istri barunya punya anak 2. Maka siapa yang mewarisi harta suami kalau dia meninggal? Pertama istrinya. Siapa istrinya? Ya, tentu yang kedua, karena yang pertama sudah cerai. Meskipun dalam kasus warisan itu perceraian antar suami istri itu dibahas lebih dalam oleh para ulama. Karena perceraian yang dimaksudkan untuk menghilangkan hak warisan itu dianggap istri tetap dapat warisan. Itu banyak pendapat para ulama. Contoh misalkan, ya, biasanya dilakukan ketika suami sakit parah, ya. Misalkan suami sakit parah, hartanya banyak, kemudian dia tidak rela istrinya dapat warisan kalau dia meninggal. Maka kemudian istrinya dicerai. Dan secara keadaan itu diketahui bahwa niat suami mencerai itu adalah karena menghindarkan istrinya dapat warisan. Maka jumhur ulama mengatakan, maka istri tadi ketika dicerai oleh suaminya, ada yang berpendapat selama istri tersebut belum menikah lagi dan suaminya meninggal di saat dia belum menikah lagi, meskipun sudah dicerai dia dapat warisan. Karena dulu dicerai niatnya adalah untuk menghindarkan istri tersebut dapat warisan. Tapi kasus ini anggap saja perceraian tidak sakit, untuk menikah lagi kan berarti nggak sakit, ya. Dia menikah lagi, maka istri pertama jelas tidak dapat harta warisan, kecuali dia meninggalnya, mungkin istri belum menikah lagi, kemudian dia meninggalnya di masa iddah, ya, di masa iddah perceraian, di masa iddah, maka 3 kali haid, di masa itu dia meninggal, maka dia dapat warisan, ya. Tapi kalau tidak, biasanya kan setelah bercerai selang sehari atau 2 hari nikah lagi kan biasanya bapak-bapak gitu, nikah lagi kemudian ternyata meninggal, ya, maka si istri yang pertama tadi masih dalam masa iddah dapat warisan. Tapi kalau enggak ya tidak, anggap saja sudah lama, ya. Kemudian suami meninggal, maka yang dapat warisan istri kedua yang sah menjadi istrinya, baik dinikah secara negara, ya, maupun secara sir, asalkan itu pernikahannya sah, dia dapat warisan. Lalu siapa lagi yang dapat warisan? Anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun dari istri kedua.
Jadi 3 tambah 2, 5. Maka semuanya dapat warisan hak yang sama. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena itu anak-anak kandungnya. Beda dengan anak tiri, itu enggak dapat warisannya. Apakah harta itu Iya. harus dihitung pada saat dia dengan istri yang kedua? Apakah misalnya begini, misalnya pada saat dengan istri pertama anggaplah hartanya 50, kemudian pada saat dia menikah dengan istri kedua hartanya 100. Nah, yang dibagi untuk yang anak ketiga ini, anak dari istri pertama ini hanya yang 50 atau 50 plus dengan 100? Iya. Dalam pembagian warisan, yaitu kita tidak memilih ya, tentang cara mendapatkan harta. Selama ketika dia meninggal itu hartanya baik didapatkan ketika menikah yang pertama atau yang kedua atau ketiga, baik didapatkan dari pemberian orang tuanya ya, karena ada bapak-bapak itu, Ustadz ini kita membagi waris, Ustadz, hartanya bapak itu ini untuk dibagi karena bapak menikah lagi, jadi istri yang kedua ini nanti dapatnya harta ini karena harta yang ini itu dulu pemberian kakek kami, Ustadz, ke bapak kami. Loh, lah itu harta siapa? Harta bapak saya. Sudah diberikan kan? Sudah. Kenapa nggak dibagi? Lah kan ini pemberian dari orang tua. Jadi istri yang sekarang kan nggak dapat, itu nggak benar. Ya. Pokoknya seluruh harta yang dimiliki si mayit, baik didapatkan ketika menikah pertama, maupun menikah kedua, maupun pemberian orang tuanya, maupun hibah orang lain, maupun itu uang pesangon, selama itu hartanya, maka ahli warisnya itu mendapatkan semuanya. Ya, bukan kemudian ada itu seorang istri muda itu mengeluhkan kepada saya, Ustadz, saya itu menikah dengan si fulan. Ya waktu nikah umurnya sudah 60-an lebih, 70-an, hampir 70. Saya masih muda, umur 40-an lebih. Maka kemudian ketika kami menikah beberapa tahun ternyata beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, lalu kami nggak dapat warisan apa. Saya nggak dapat warisan apa. Alasannya ke anak-anaknya bahwa harta bapak itu didapatkan ketika menikah yang pertama, bukan menikah yang kedua. Oh ini nggak benar ya. Maka selama itu harta milik yang meninggal, cara mendapatkannya baik sebelum menikah, ketika masih Joko dia sudah kaya misalkan, ya tetap itu harta milik yang meninggal dibagi waris. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Monggo silakan. Tentang wasiat. Karena wasiat itu tidak sesuai syariat. Iya. Memang harus dilaksanakan. Ya. Tadi yang saya sampaikan, dia mewasiatkan ini rumah ini ya. Berarti didol. Ya. Itu kan ketika dia meninggal kan harta itu harta Allah. Dia Ya. meninggal itu kan bukan harta dia dan Iya. bisa ke waris. Padahal wasiatnya jangan dijual. Apakah itu tetap harus dilaksanakan? Ya. Kedua, boleh tidak? Iya, boleh. Kalau warisannya itu adalah hutang, Iya. ya, cara pembagiannya terhadap ahli waris bagaimana? Mewariskan utang, Pak ya. Kan anaknya 3. Itu dibagi waris sesuai dengan itu atau itu di luar Iya. kan harus diselesaikan supaya menyelesaikan. Dia tidak punya hak, yang diwariskan adalah hutang. Iya. Ketiga, itu tadi mengenai tatkala dia meninggal ada sumbangan. Iya. Tadi kan memang bukan dihitung sebagai waris. Iya. Artinya pembagiannya ya tidak sesuai dengan waris. Iya. Bebas nih, katakan dapat sumbangan, katakan 100 juta. Iya. Itu membagiannya kan terserah ya, musyawarah kan. Iya. Katakan ibunya dapat separuh, anaknya dapat separuh, atau gitu. Iya. Karena ini kan uang sumbangan, haknya terhadap siapa ini? Karena itu keluarga kan, kepada istri yang ditinggalkan atau terhadap istri dan anak-anaknya. Iya. Ya, terima kasih. Pertama berkaitan dengan wasiat. Para ulama sepakat bahwa wasiat yang bertentangan dengan syariat Allah tidak boleh dijalankan. Ya, tidak boleh dijalankan. Ada satu kasus ya tadi yang mewakafkan sepertiga hartanya, itu wasiat yang lain ada, yaitu
hartaku dibagi rata, anak laki-laki dan anak perempuan dibagi rata. Maka kita sampaikan wasiat ini kalau jenengan jalankan itu memperberat hisab dan adab ibu jenengan. Tapi kalau wasiat itu tidak jenengan jalankan maka menyelamatkan ibu jenengan dan jenengan pun juga tidak berdosa. Tapi kalau jenengan jalankan malah kalian berdosa. Nah, ini wasiat yang bertentangan dengan syariat Allah maka tidak boleh dijalankan. Ya. Kalau wasiat rumah ini tidak boleh dijual, ya ini menyulitkan, maka hendaknya tidak mengapa dijual. Tapi kalau salah satu ingin mewujudkan keinginan orang tuanya misalkan, ya sudah ditoroki salah satu misalkan, ben kamu tempati sehingga bisa terselamatkan tidak dijual, silahkan itu baik-baik saja ya. Tetapi kemudian wasiat tersebut sesungguhnya ya bertentangan, karena itu sudah menjadi hak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang kedua berkaitan dengan hutang, warisan hutang. Ya. Apakah hutang itu bisa diwariskan? Ya. Kan begitu. Misalkan saya presiden kedua, ya, hutang 3.000 triliun, ya tidak. Saya wariskan kepada presiden rakyat Indonesia. Ya. Ya. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu punya pendapat yang luar biasa. Ya. Beliau mengatakan begini, bahwa hutang itu tidak bisa dibebankan kepada sesuatu yang tidak bisa menanggung hutang. Ya. Contoh misalkan ya, masjid ini takmir, bangun masjid renovasi. Oh kita renovasi masjid, dananya nggak ada, udah gampang utang ke toko besi. Insya Allah diterima nanti ya. Ya. Siap. Berarti siapa yang utang? Ya masjid yang utang. Kan bukan saya, bukan kita. Nanti ya tinggal bagaimana caranya bayar. Sepakat. Akhirnya utang toko besi. Utanglah 300 juta. Setelah saya bangun, toko besi nagih. Takmirnya dioyak-oyak. Takmirnya bilang, loh saya nggak utang kok, yang utang masjid, mang nagih masjid mawon. Nah, nggak bisa. Ya. Ini nggak bisa. Ya. Sesuatu yang tidak mampu menanggung itu disuruh menanggung itu nggak boleh, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Makanya hutang, ibarat misalkan seorang presiden utang ke sebuah negara lain atau ya dia kemudian utang sekian ribu, itu nggak bisa ditangguhkan, dibebankan kepada negara, nggak bisa. Tapi itu harus ada orang yang menerima pelimpahan utang itu, yaitu presiden berikutnya ya. Ya kalau mau ya. Nah, maka dia harus tanggung jawab. Maka nggak sembarangan untuk bikin utang. Ya. Sekarang kalau ternyata nggak bisa bayar, siapa yang mau bayar? Ya. Kan ini nggak bisa. Ya. Makanya ada kasus sebuah organisasi besar itu mengeluhkan, Ustadz, kami itu duduk di pucuk pimpinan, Ustadz. Kami kasihan dengan sekolah-sekolah di bawah kami yang kebetulan kadang-kadang tidak mampu membangun sekolahnya. Kami utangi, Ustadz. Ada yang kami utangi 2 miliar. Ternyata nggak bayar-bayar, Ustadz. Kami tagihkan mereka, gimana ini sekolah kok nggak bayar? Loh kan yang utang kepala sekolah dulu, bukan saya. Kan itu sehingga mereka itu gimana Ustadz nagihnya? Lah kepala sekolah yang dulu sudah meninggal. Ya. Nah, ini kan susah. Makanya dalam masalah hutang menurut Imam Ahmad tidak bisa dibebankan kepada sesuatu yang tidak bisa menanggung seperti masjid, sekolah, dan itu nggak bisa nanggung. Ya. Maka harus ada orang yang bertanggung jawab untuk menanggungnya. Apa yo kalau yang nanggung rakyat Indonesia misalkan, wae ra iso mlebu surga kabeh no, ya. Karena la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang masih menanggung utang kan gitu. Akhirnya lahir cengkerer 20 juta itu utangnya Pak. Betul atau tidak? Loh ya kalau dibagi itu 20 juta itu kita punya utang. Ya. Kalau di Qatar lahir cengker langsung dapat rumah Pak. Ya. Kita di sini lahir cengker dapat warisan utang Pak. 20 juta. Nah maka bagaimana utang itu? Para ulama mayoritas sepakat bahwa anak tidak punya anak itu tidak wajib ya membayar hutang orang tua yang meninggalkan utang ya. Tidak wajib. Tetapi anak wajib berbakti pada orang tuanya. Itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kenapa? Kata para ulama, kalau seorang anak itu wajib menanggung hutang orang tua,
Maka ketika anak itu miskin, orang tuanya kelakuannya buruk, bikin utang ke sana kemari, dia meninggalkan utang, maka anak harus menanggung utang orang tuanya, ini berat. Ya. Sehingga kalau anak nggak mampu bayar orang tua, berarti anak dosa kan, dia wajib. Nah, ini nggak bisa seperti itu kata para ulama. Maka hutang orang yang meninggal itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang ahli warisnya, tetapi dia tangguh. Cuman anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Artinya kalau anak itu punya kemampuan bayar, hendaknya berbakti kepada orang tuanya, yaitu dengan melunasi utang orang tua. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau dia punya kemampuan, ya dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan, ya berbaktinya bagaimana, ya mengistighfarkan orang tuanya, selesai. Utangnya nggak bisa mampu dia bayar, dia nggak berdosa. Ya. Kalau dia wajib, maka ketika dia tidak mampu, ya dia terhalang masuk surga, kecuali utangnya telah diselesaikan di akhirat dengan yang diutangi. Nah, ini memberatkan, ini nggak bisa ya. Maka masalah hutang tidak bisa diwariskan. Ya, utang waris, warisan utang itu ya sakit sing warisi ya. Cuman anak punya kewajiban berbakti. Maka kalau dia punya duit, walaupun tidak punya, ya upayakan bagaimana melunasi utang orang tuanya. Itu merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga, sudah selesai semuanya. Oh, uang sumbangan, ya. Tentang uang sumbangan, para ulama menjelaskan tentang kalau uang sumbangan itu ditujukan per orang. Misalkan ya, biasanya kan ketika orang meninggal kan punya anaknya misalnya 3. Ada SMA, kuliah, SMP. Yang SMA, teman-teman sekelasnya mengumpulkan duit sumbangan. Diberikan kepada siapa? Temannya. Dikasihkan sama dia. Ini buat kamu ya, misalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kau kesabaran. Ya, dan bapakmu mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ya, terima kasih. Ya, itu uang dia. Bukan uang kakaknya, adiknya, atau ibunya, bukan. Tapi uang dia. Tapi kalau di situ diberikan kotak, ya, kotak sumbangan, lalu kemudian orang memasukkan di situ, berarti itu uang keluarga. Masalah pembagian ya sesuai kesepakatan di antara mereka. Ya biasanya kan diserahkan ke ibunya, sudah ibu buat kehidupan rumah tangga selanjutnya, selesai, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau diberikan langsung, makanya kan kalau orang nikah itu kan kadang-kadang langsung dikasih ngantene kan. Ojo kayak ini ceplok kotak, engko dipek wong tua nih kan, katanya gitu. Langsung aja kasihkan itu. Ya betul. Itu terjadi. Berarti milik dia. Berarti dia, wah, iki berarti kudu tak kayak mertuaku kan yang ngadakan acara mertua. Kalau dikasihkan tidak, karena dikasihkan ke dirinya yaitu milik dia. Tapi kalau dikasihkan di kotak itu milik mertuanya ya, milik mertuanya. Kenapa? Oh ya, bisa yen randu isin. Dia kasih kotak ini. Bapak mertuanya bilang, "Ini kotak nggo ngopo? Kotak khusus punya saya." Kalau perlu dijejer ke khusus nganten, Pak, jejer ke di depan. Langsung serasa nikah di karo anak kowe. Ya, itu yang terjadi. Ya. Ternyata ngasih kotak sendiri khusus nganten buat beli rumah kan itu. Ya, itu ide yang menarik itu, Pak ya. Ada yang lain? Cukup? Oh, mau silakan. Iya. Tiga anaknya murtad. Tiga-tiganya murtad. Ya. Tinggal apa? Oh, dari 3, 2 murtad. Oh, 3 murtad, 1 muslim. Ya. Itu di luar kemampuan dia. Karena salah satu penghalang orang untuk mendapatkan warisan adalah satu, membunuh yang punya harta, yang kedua murtad ya. Nah,
ketika dia murtad, dia terhalang untuk dapat warisan. Nah, kalau dia ingin menggunakan syariat Islam, ya dia nggak dapat. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, ya pasti kalah dia. Karena kita berjalan bukan dengan faraid, tapi dengan pengadilan. Maka kalau dia terambil haknya, yang sore itu milik dia, terambil oleh saudaranya yang murtad, ya sudah, dia punya hak nanti di akhirat nuntut kan gitu kan. Ya, atau kalau mungkin dia ikhlaskan, ya itu haknya dia. Tapi yang jelas itu di luar kewenangan dia. Ketika dia menginginkan syariat dijalankan, tapi ternyata dia milih pengadilan dan dia tidak bisa apa-apa karena di bawah tekanan hukum yang bukan dengan menggunakan faraid, ya sudah, itu di luar kemampuan dia. Murtadnya kenapa? Karena perempuan. Ya. Oh, ikut suami. Ya, karena pernikahan biasanya. Monggo. Oh, sepatu tasnya. Ya, pertama, harta-harta tersebut tentunya sesuatu yang kadang kan tas mahal, sepatu juga bagus, yaitu harus diwaris. Cuman kalau ahli warisnya itu sepakat, misalkan ya, oh bagian-bagian ini berarti mereka punya porsi masing-masing di sepatu, di tas, dan di beberapa barang-barang itu. Mereka punya bagian hak di situ. Lalu mereka semuanya melepaskannya. Artinya memberikannya untuk orang lain yang membutuhkan, ya silahkan, tidak mengapa ya. Misalkan saya sama keluarga dapat warisan rumah misalkan, ya kan, udah ini milik, rumah ini milik kita, bagian saya adalah katakanlah 40%, adik saya 20%, kakak saya 40%, adiknya lagi saudara saya sekian persen, misalkan, maka rumah itu kita sepakat kita sumbangkan, ya tidak apa-apa. Iya, dibagi dulu supaya kita punya hak itu berapa bagiannya masing-masing. Ya. Setiap barang, setiap orang punya hak bagiannya masing-masing. Kemudian ketika mereka sudah terbagi dulu semuanya, lalu kemudian udah yang bagian ini kita sumbangkan aja, semua sepakat, nggak ada masalah. Berarti mereka masing-masing bersedekah atas bagiannya sendiri-sendiri. Kalau ternyata sedekahnya itu diniatkan untuk pahalanya si mayit, insya Allah sampai. Ya. Insya Allah sampai. Ya. Karena 3 amalan orang hidup yang dihadiahkan untuk orang mati, 4 imam madhab sepakat sampai. Apa itu? 1 sedekah untuk atas nama orang yang meninggal. Tapi jangan lupakan sedekah untuk diri kita sendiri. 2, badal haji dan umrah. Yang ketiga, doa. Ini 3 disepakati sampai. Kata Imam Syafi'i, selain 3 ini nggak sampai. Tapi sebagian ulama lain menganggap sampai kalau diniatkan ikhlas karena Allah. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Cukup ya. Cukup kayaknya ya. Demikian dari saya, kurang punya mohon maaf. Ini filenya dari tadi saya buka nggak bisa-bisa. Ya. Jadi laptop saya hang. Ya. Jadi laptop ini dari tadi nggak bisa-bisa saya buka. Ya. Saking ilmunya berat nih, jadinya mau dibuka nggak mau. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.